Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Baik. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, pada kali ini, siang ini kalian akan menikmati sebuah cerita. Ya, siang hari ini Pak Guru akan membawakan cerita dari daerah Papua. Ya, dari daerah mana? Papua. Papua. Papua itu masuk Indonesia bukan? Masuk. Belah timur apa barat apa tengah? Timur. Timur. Papua itu wilayah yang timur. Baik, kita akan menampilkan sebuah cerita dalam buku digital. Ini namanya buku digital ya, nama buku apa tadi? Ya, buku digital. Media baca tidak hanya media cetak saja, tapi ada media digital dan media lain-lainnya. Baik, sekarang Tuan Guru akan tampilkan. Apa judulnya buku itu ya? Bulldozer Betty. Penulisnya siapa? Adi Sumunar. Sebagai ilustratornya Dinariati. Coba kalian simak pada cover buku itu. Gambar apa ya kira-kira? Gambar bulldozer. Bulldozer dan dua anak. Ada yang pernah lihat bulldozer? Di mana? Andalan. Fungsinya untuk apa bulldozer ya kira-kira? Untuk menggaruk tanah, memindah tanah. Ya. Oh iya, kira-kira ceritanya apa ini ya bulldozer ini ya? Tidak tahu. Ya, baik, kita akan ke slide berikutnya. Berkebun. Betty gadis Papua, tinggal di kampung Seko di perbatasan negara yang jauh dari kota. Pada suatu pagi, Betty sedang berada di kebun bersama bapak dan mama. Itu Betty. Anak Papua seperti itu ya. Anak Papua seperti itu, sama dengan kita, satu bangsa. Selanjutnya, Betty, tolong bantu cabut keladi ini, kata bapak. Betty mencabut keladi dengan mainan bulldozernya. Berhasil, kata Betty. Saya mau jadi mekanik dan mengendarai bulldozer. Iya, kalau sudah ada uang, kamu bisa sekolah biar pintar dan meraih mimpi kamu, kata mama. Setelah membantu orang tuanya, Betty baru bisa bermain dengan teman-temannya. Ayo kita bermain ke hutan, kata Betty mengajak Obed temannya. Siap, jawab Obed. Ayo kita berburu kuskus. Kita bisa lewat jalan setapak yang kamu buat tuanin. Setuju? Jalan itu pasti sepi, jadi masih banyak binatang di sana. Kamu duluan saja, kata Obed. Kamu kan hafal hutan ini. Ikuti aku, teriak Betty sambil berlari
lebih dahulu ke hutan. Suara berisik apa itu? Itu bab 2 ya. Ini halaman berikutnya. Seperti biasa, pagi-pagi Betty mengikuti bapak ke kebun. Lalu ia mendengar suara berisik. "Bapak, suara apa itu?" tanya Betty. "Itu suara kendaraan proyek," jawab bapak. Lanjut. Betty melihat kendaraan proyek dengan takjub. Usai membantu di kebun, Betty mendatangi lokasi pekerjaan di jalan itu. Betty melewati hutan, mengendap di semak-semak pinggir jalan, dan terus mendekati tempat proyek itu. Sambil merangkak, Betty terpukau melihat kendaraan-kendaraan konstruksi yang ada di sana. Matanya tertuju pada kendaraan yang paling jauh dari posisinya, yaitu terpukau. Apa ya? Terpukau ya, rasa heranan, gumun ya, takjub sama ya. Lanjut. Dengan gembira Betty berlari dan mendekati bulldozer itu. Namun seseorang berteriak, "Hai, pergi sana! Anak-anak tidak boleh masuk tempat ini!" teriak manajer proyek sambil mengejar Betty. Nah, menurut kalian apa yang akan terjadi selanjutnya? Tidak tahu, bukan tahu. Kira-kira bagaimana? Dimarahin, dimarahin. Ayo, yang bisa jawab. Dimarahi. Terus? Dinasehati. Kira-kira apa yang terjadi ya? Aris, coba. Aldi. Yo. Bena. Kira-kira yang terjadi bagaimana ini? Nah, baik, kita ke cerita selanjutnya. Karena terkejut dan ketakutan, Betty segera berlari. Ya, berlari tadi betul bagus. Lanjut. Keesokan harinya, Betty mengajak Obed ke tempat proyek. "Cepat naik, Obed. Kita bisa lihat tempat proyek itu dari sini," teriak Betty dari atas pohon. Obed pun ikut memanjat pohon. "Wah, jelas sekali kalau melihat dari sini," kata Obed. "Iya," jawab Betty. "Ini adalah tempat terbaik untuk melihat ke tempat proyek." Dari atas pohon, mereka mengamati aktivitas pekerjaan itu. Saat para pekerja selesai, Betty dan Obed bergegas turun dari pohon, lalu mendekati tempat proyek itu. Betty dan Obed sangat senang melihat barisan kendaraan proyek yang sedang diparkir. "Oh, besar sekali," kata Obed. "Ayo kita lihat lebih dekat." "Sabar, Obed. Di dalam kantor masih ada orang," kata Betty. "Itu orang yang mengusir saya kemarin. Tunggu dia pergi saja." Manajer proyek itu terlihat sedang menyiapkan upah para pekerja untuk dibayarkan esok hari. Setelah menunggu, akhirnya manajer itu keluar, menaruh tasnya di tanah.
lalu mengunci pintu kantor. Setelah itu ia pergi begitu saja tanpa membawa tasnya. Manajer itu lupa membawa tasnya, ujar Betty. Tanpa berpikir panjang, Betty berlari mengambil tas dan mengejar manajer proyek itu. Om, teriak Betty. Manajer itu berbalik dan melihat Betty. Kamu lagi, pergi dari sini. Ini om, kita mau kasih tas ini. Tadi tertinggal di sana, kata Betty sambil menunjuk tangan. Astaga, ucap manajer proyek kaget. Terima kasih ya, ini upah pekerja. Ya, isi dalam kantong itu apa ya? Uang untuk apa? Untuk membayar para pekerja proyek. Bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Yang bermain, silakan duduk. Ya, duduk. Semuanya duduk. Duduk. Lanjut kita ini. Lanjut. Oke, lanjut. Kalian masih mau bermain di sini? Tanya manajer itu. Kalau masih mau, kalian boleh bermain di sini. Beneran om? Tanya Betty. Kami boleh main di sini. Boleh main di Bulldozer juga. Iya boleh. Tapi untuk hari ini saja. Besok jangan main ke sini lagi. Baik om, kata Om Bet dan Betty bersama-sama. Ya, itu sudah naik bulldozer. Warnanya apa bulldozernya? Kuning. Betty yang mana ya? Yang dari yang pakai kaos blue, oranye, merah. Yang satunya lagi namanya siapa temannya? Obet, bagus. Lanjut. Mereka berdua asik bermain di atas kendaraan proyek. Sampai-sampai mainan Betty tertinggal di atas bulldozer. Pagi-pagi Betty ke tempat proyek itu lagi. Di mana ya bulldozernya? Gumam Betty. Itu dia. Saat itu para pekerja sedang menghentikan pekerja mereka karena kondisi tanah di depan jalur yang mereka kerjakan ternyata ambias. Saat ingin mendekati bulldozer, Betty melihat manajer proyek itu sedang menelpon. Betty buru-buru bersembunyi. Jangan bang, saya bisa selesaikan masalah ini. Betty segera keluar dari tempat persembunyiannya dan diam-diam menaiki bulldozer itu. Dia menemukan mainannya di dekat bangku kemudi dan segera mengambilnya. Tiba-tiba keadaan menjadi gawat. Hei, mau apa kamu di situ? Mau mencuri ya? Teriak operator bulldozer. Ya. Dia disangka mau mencuri, soalnya dia mengendap-endap atau bersembunyi tahun-tahunan. Disangkanya mau mencuri. Lanjut, melihat Betty digiring ke kantornya. Ya, Betty akhirnya ketangkap karena diteriaki maling. Ya, padahal dia bukan maling. Dia hanya untuk mengambil mainannya yang tertinggal di bulldozer.
pulang. Apalagi? Nah, di situ. Lanjut. Betty akhirnya kecewa, bantuannya ditolak. Dia pun pulang sambil membawa mainan bulldozernya yang rusak. Rusaknya tadi kenapa ya? Oleh para pekerja proyek. Ya. Oleh para pekerja proyek. Sedih nggak kira-kira mainannya rusak? Sedih nanti kan? Sedih. Ingin tahu lanjutannya? Baik. Next. Pada siang hari, Betty asik bermain dengan Obed di kebun. Ingin tahu lanjutannya? Lanjutkan. Oke. Oh, area ini dulu curang. Jadi tanahnya tidak kokoh. Lebih baik lewat sana saja, kata Betty menunjuk alang-alang. Iya kan Obed? Iya Om, 3 tahun lalu jurang ini ditutupi oleh tanah longsor. Rute kalian pasti akan membuang banyak waktu dan biaya. Oke. Rute apa sih rute? Jalan atau arah. Lanjut. Kalian mau buang-buang waktu saja, tambah saja itu. Lagi pula kalian seharusnya tidak boleh berada di sini. Pergi sekarang. Kemudian manajer itu beralih ke operator buldozer. Ayo, lanjutkan pekerjaannya. Setelah beberapa meter, buldozer bergerak. Tanah yang dilewati buldozer itu masuk dan makin membawa buldozer itu ke dalam. Berhenti, cepat mundur, mundur, teriak. Manajer itu panik. Kira-kira seperti itu tidak kalau panik kamu? Iya. Teriak-teriak. Manajer itu was-was dan takut kalau dia akan dipecat karena rencananya gagal. Ini gambar buldozernya terprosok sampai rodanya tidak nampak. Bisa tunjukkan jalur yang kamu bicarakan? Tanya manajer bersemangat. Bisa Om, jawab Betty dan Obed bersamaan. Dalam perjalanan menuju itu bertanya, apa yang ada di nokanmu, Betty? Ini mainan bulldozer. Saya sangat suka bermain bulldozer, jawab Betty. Oh, jadi itu bulldozermu yang tertinggal main? Iya Om, tadi sudah rusak karena tidak para pekerja itu. Maaf ya Betty, mainan kamu jadi rusak. Tidak apa-apa Om, kata Betty. Saya bisa memperbaikinya. Oh ya, itu dia Om. Di sana adalah kampung sebelah. Lanjut Betty. Wah, ternyata betul jalur ini bisa kita pakai. Lanjut lanjut sana. Terima kasih Betty dan Obed. Kira-kira bagaimana ini lanjutannya? Ada tamu. Betty berteriak. Kira-kira tamunya siapa ya? Manajer proyek. Siapa? Tanya Bapak. Betty penasaran dan melihat ke depan rumah. Wah, Om manajer, teriak Betty. Betty menghampiri manajer proyek itu dan memperkenalkannya kepada orang tuanya. Orang tua Betty heran bagaimana bisa anaknya berkenalan dengan manajer proyek itu. Oke, lanjut. Yang lain. Mau belajar bulldozer baru. Sama. Ya, siapa? Yang dilakukan Om manajer. Dikasih bayar bulldozer yang baru, Pak. Berikan
Kita simak selanjutnya. Kira-kira apa ini yang dilakukan oleh Om Manajer? Manajer proyek itu mulai menceritakan maksud kedatangannya. Perbuatan Betty beberapa waktu lalu itu sangat membantu kami, kata manajer itu. Oleh sebab itu, dari pihak perusahaan akan memberi beasiswa kepada Betty. Wah, cita-citamu jadi mekanik bisa terwujud, Betty, kata Mama. Ternyata Betty mendapat beasiswa dari Om Manajer. Karena apa dia diberi beasiswa? Ya, memberikan rute yang benar. Lanjut. Terima kasih banyak atas bantuannya, kata Bapak Gembira. Betty juga mendapat beasiswa. Senang apa senang? Oke. Pak Guru juga senang kalau dapat beasiswa. Bukan kamu saja. Lanjut. Betty dan orang tuanya sangat bahagia dan menjamu manajer itu untuk makan malam di rumah mereka. Jadi cita-citamu mau jadi mekanik? Jadi cita-citamu mau jadi mekanik? Tanya manajer itu. Iya, jadi mekanik kendaraan besar dan menghindari bulldozer juga, jawab Betty. Besok kamu ke proyek dan naik bulldozer bersama operatornya. Bagaimana? Tanya manajer itu lagi. Apa? Seru Betty. Aku bisa naik bulldozer. Wow. Nah, kira-kira reaksi Betty bagaimana? Bilang apa dia? Wow. Besok yuk bareng-bareng. Bilang apa dia? Wow. Aku bisa naik bulldozer. Bareng-bareng. Aku bisa naik bulldozer. Wow. Bagus. Lanjut. Oke, sekarang pertanyaannya. Apakah kalian masih ingat siapa karakter dalam cerita tadi? Siapa? Betty. Obed, manajer, bapak ibu, ada berapa? 5. Satu lagi satu. Baby, Obed, bapak, ibu, om manajer, bekerja, proyek ada. Baik. Lanjut. Apakah kalian masih ingat apa yang terjadi pada mainan bulldozer milik Betty? Ya, rusak. Rusak diinjak-injak oleh pekerja proyek. Lanjut. Semuanya. Lanjut. Apa kalian masih ingat Betty mencabut keladi dengan mainan bulldozernya? Waktu mencabut keladinya dengan mainan bulldozernya, masih ingat? Bilang apa dia? Bagaimana kalau reaksi berhasil? Berhasil, kan seperti itu. Yuk tirukan gerakan Betty. Bilang apa dia? Berhasil. Kamu kalau berhasil bagaimana?
Ya, seperti kamu bermain bola. Gol. Berhasil. Berhasil. Apa reaksi Betty ketika diajak ke proyek dan naik bulldozer bersama operatornya? Bilang apa dia? Baca bareng-bareng. Apa? Aku bisa naik bulldozer. Tangannya bagaimana? Yo. Apa? Aku bisa naik bulldozer. Yuk, baca bareng-bareng. Apa? Aku bisa naik bulldozer. Ya, itu cerita dari daerah mana tadi? Papua. Dari Papua. Mudah-mudahan dari cerita ini dapat diambil pelajarannya. Yang pertama bagaimana tadi? Sikap karakter Betty bagaimana sih, Pak? Baiknya di mana? Membantu, menunjuk jalan. Nah, terus manajernya bagaimana? Senang. Dia juga baik. Yang kedua, Betty waktu mau membalikan uang manajernya jujur apa tidak jujur? Ya harus jujur. Ketika kamu menemukan barang yang bukan miliknya, harus dikembalikan ke yang punya atau yang memilikinya. Terus tadi setiap diberi hadiah, halo. Ya mudah-mudahan dalam cerita Betty dan bulldozer dapat kita ambil hikmahnya. Sekian Pak Guru memberikan cerita anak siang ini. Ya. Mohon maaf, selamat pulang, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.